Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada salah satu tahapan saat membuat modul proyek Profil Pelajar Pancasila, salah satunya adalah kita harus memilih tema proyek. Di sini saya akan membahas bagaimana cara kita memilih tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih tema proyek, yaitu hal yang pertama adalah tahapan kesiapan satuan pendidikan. Dalam tahapan kesiapan ini ada 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu satuan pendidikan kita masuk dalam tahap apa. Kemudian hal yang kedua adalah situasi kontekstual, yaitu yang berhubungan dengan isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan di sekitar kita, atau hal yang berhubungan dengan kebutuhan murid ataupun yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Jadi kita juga harus mengidentifikasi isu terkini yang sedang berkembang apa, kemudian kebutuhan murid di lingkungan sekolah kita, dan juga hal yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengidentifikasi dua hal tersebut. Yang pertama adalah cara menentukan tahap kesiapan satuan pendidikan. Untuk menentukan tahap kesiapan satuan pendidikan, kita bisa menggunakan pertanyaan, seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Jika pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek itu kurang dari 50%, maka satuan pendidikan tersebut masuk dalam tahap awal. Namun jika lebih dari atau sama dengan 50%, kita bertanya lagi, apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah? Jika belum, maka satuan pendidikan tersebut masih masuk dalam tahap awal. Namun jika sudah, kita bertanya lagi, apakah proyek sudah terjadi lintas disiplin? Jika belum, maka masuk dalam tahap berkembang. Namun jika sudah, kita bertanya lagi, apakah sekolah memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek? Jika belum punya, maka satuan pendidikan tersebut masuk dalam tahap berkembang. Namun jika punya, kita bertanya lagi, apakah sudah ada keterlibatan mitra? Jika tidak, maka satuan pendidikan tersebut masuk dalam tahap lanjutan, dan jika iya, maka satuan pendidikan tersebut berada pada tahap lanjutan dan direkomendasikan menjadi mentor untuk sekolah tahap awal atau berkembang. Nah, setelah kita tahu satuan pendidikan kita berada di tahap apa, lalu apa hubungannya dengan pemilihan tema? Jadi teman-teman, cara menentukan jumlah tema setelah tahu tahapan kesiapan siswa adalah seperti ini. Jumlah tema dalam 1 tahun pada satuan pendidikan yang berada pada tahap awal adalah 2 tema untuk PAUD dan SD, kemudian 3 tema untuk SMP dan SMA, dan tema tersebut sama untuk semua kelas. Kemudian, jika satuan pendidikan tersebut berada pada tahap berkembang, maka satuan pendidikan tersebut memilih 2 tema untuk PAUD dan SD, 3 tema untuk SMP dan SMA, dan tema tersebut sama untuk semua kelas. Jadi untuk pemilihan jumlah tema dalam 1 tahun pada tahap awal dan berkembang ini sama. Tema yang telah ditentukan itu sama untuk semua kelas.
Dan jika satuan pendidikan berada pada tahap lanjutan, maka 2 tema untuk PAUD dan SD, 3 tema untuk SMP dan SMA. Namun perbedaannya pada tahap lanjutan ini, tema tersebut berbeda-beda untuk setiap kelas. Jadi jika satuan pendidikan berada pada tahap lanjutan, maka tema pada kelas 1, 2, 3, sampai 6 itu temanya berbeda-beda dalam satu satuan pendidikan. Kemudian pada penentuan topik, satuan pendidikan yang berada pada tahap awal adalah sekolah yang menentukan tema dan topik proyek. Namun pada satuan pendidikan yang berada pada tahap berkembang, sekolah menyediakan beberapa pilihan tema dan topik, lalu siswa yang memilihnya. Jadi pada tahap berkembang ini, siswa sudah dilibatkan untuk memilih topik dan tema sudah disiapkan oleh guru dan siswa yang memilihnya. Kemudian pada tahap lanjutan, satuan pendidikan yang berada pada tahap lanjutan ini peserta didik yang mendiskusikan tema dan topik dengan bimbingan dari pendidik. Jadi tujuan satuan pendidikan mengidentifikasi berada pada tahap kesiapan apa adalah penentuan jumlah tema dan juga pada penentuan topik. Jadi setelah kita mengetahui tahap kesiapan satuan pendidikan, selanjutnya kita menentukan kontekstual satuan pendidikan. Di sini kita menganalisis isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan, ataupun hal-hal yang dekat dengan keseharian siswa ataupun kondisi lingkungan satuan pendidikan. Misalnya sekarang sedang hangat isu musim hujan yang terus-menerus, maka bisa memilih tema gaya hidup berkelanjutan karena berhubungan dengan kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Contoh lainnya, misalnya satuan pendidikan yang dekat dengan lokasi pasar ataupun tempat wisata bisa memilih tema kewirausahaan karena berhubungan dengan potensi ekonomi di tingkat lokal. Contoh lainnya lagi adalah misalnya satuan pendidikan yang lingkungan sekitarnya mempunyai masyarakat majemuk, maka bisa memilih tema Bhinneka Tunggal Ika karena berhubungan dengan keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Contoh lainnya lagi adalah misalnya satuan pendidikan dekat dengan sentra kerajinan, maka bisa memilih tema kearifan lokal karena berhubungan dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Jadi seperti itu teman-teman cara kita memilih tema untuk modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan dimensi, elemen, dan subelemen pada tema yang sudah kita pilih untuk modul proyek. Semoga video kali ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.